Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, Aulia Sari Putri, dengan nomor induk mahasiswa 12020500022. Dan saya, Clara Dwi Rahmawati, dengan nomor induk mahasiswa 12020200527. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan materi yaitu statistika menggunakan model contextual teaching and learning. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan untuk belajar matematika kembali. Pastinya pada semangat ya buat belajar matematika. Gimana Clara, semangat buat belajar matematika hari ini? Semangat, Ibu. Oke, sudah kelihatan semangat sekali ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mangga kepada ketua kelasnya untuk dipimpin baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin baca doa hari ini. Oke, selanjutnya kita akan absen dulu ya. Aulia Sari Putri hadir? Hadir. Oke, untuk Adinda, apakah hadir? Hadir, Ibu. Alia hadir? Hadir. Clara, apakah hadir? Hadir, Ibu. Oke, Muhammad hadir? Hadir. Dede, apakah hadir? Ada Dede, apakah ada yang tahu Dede hadir atau tidak? Tidak tahu, Ibu. Oh, apakah Dede memberikan konfirmasi kepada teman-temannya kalau dia nggak bakalan hadir gitu hari ini? Nggak ada, Ibu. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti buat selanjutnya, kalau ada yang tidak hadir lagi, berhalangan mungkin acara keluarga ataupun sakit, boleh ya konfirmasi ketidakhadirannya kepada temannya, ataupun boleh juga langsung konfirmasi kepada ibu gitu ya, biar kita tidak bingung gitu. Kemana, seperti Dede ini kemana gitu ya, atau sakit, atau ada keperluan apa gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Nggak tahu, Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Statistika itu ada yang bisa menjelaskan secara singkat tidak? Statistika itu apa sih gitu? Atau mungkin masih pada asing gitu, statistika itu apa? Nggak tahu, Ibu. Oke, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau nanya dulu deh. Di sini ada yang tahu jumlah penduduk Indonesia berapa? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti kita cari tahu sama-sama di Google bisa tuh ya. Kalau jumlah penduduk Indonesia itu merupakan apa sih? Merupakan data bukan menurut kalian? Data, Ibu, data penduduk ya. Iya, betul. Merupakan data ya. Nah, data itu tuh diambil secara ngarang kah, atau secara hasil survei, atau hasil penelitian, atau suka-suka gitu. Data itu menurut kalian didapatkan berdasarkan apa sih? Dari berdasarkan survei dan penelitian, Ibu. Oke, betul ya, Clara. Kalau jumlah penduduk itu hasil survei, jadi kita tidak bisa nih menerka-nerka Jawa Barat sekian, Jawa Tengah sekian, terus kita jumlahkan itu tidak mungkin ya, dan sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, jadi data yang jumlah penduduk itu merupakan hasil survei dan hasil penelitian. Nah, data itu disebut sebagai statistika. Jadi statistika itu dalamnya itu tentang sebuah data-data gitu ya. Kemudian Ibu mau nanya lagi ya, ada yang tahu tidak berat badan rata-rata di kelas ini?
Belum tahu, Ibu. Oke, belum tahu ya. Kalau mau tahu berarti kita harus ngapain? Harus menanyakannya ke teman-teman berapa berat badannya. Gitu, Ibu. Oke, betul ya. Kita harus menanyakan kepada teman-temannya. Kemudian setelah dipertanyakan, kita harus mengolah gitu ya. Data tersebut harus ditambahkan, terus harus dibagikan gitu ya. Nah, itu juga merupakan sebuah survei ya, survei berat badan di kelas. Itu juga termasuk salah satu contoh penerapan statistika di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai statistika secara luas ini? Ibu, aku mau nanya, emang statistika ini apa sih tujuannya? Emang bermanfaat ya, Bu, buat kehidupan sehari-hari atau gimana? Oke, tadi itu kan udah ada ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti hal itu tuh sudah menunjukkan kalau statistika itu bermanfaat untuk kita gunakan. Tapi mungkin untuk secara lebih formalnya gitu ya, tujuan dari mempelajari statistika ini kita itu mengharapkan siswa-siswi itu dapat mampu menjelaskan dalam membaca data gitu ya. Ketika sudah tersaji sebuah data hasil penelitian, hasil survei gitu, kita juga harus mampu untuk menjelaskan data tersebut. Kemudian selain mampu membaca juga kita harus mampu untuk menyajikan data gitu ya, biar informasi-informasi yang kita dapat bisa kita sajikan juga dalam bentuk data. Kemudian diharapkan juga ketika kita mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan atau dipengaruhi oleh sebuah data, kita juga harus mampu menjelaskan kenapa data tersebut bisa berpengaruh terhadap keputusan kita gitu ya. Kemudian yang terakhir juga kita uh, apa ya mengharapkan siswa-siswi itu mampu menjelaskan ataupun mendeskripsikan data berdasarkan distribusi data, berdasarkan nilai rata-rata, berdasarkan median, dan juga berdasarkan modus gitu ya. Gimana Clara, apakah sudah terbayang manfaat dari statistika yang akan kita pelajari hari ini? Sudah, Ibu, namun kayaknya saya masih kurang paham mengenai median, modus, kayak gitu-gitu, Ibu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi statistika gitu ya, kita itu harus sudah paham apa itu bentuk tabel, apa itu diagram garis, dan apa itu diagram batang gitu ya. Nah, kalian sudah mengenal belum dan sudah paham belum gitu ya? Yang kayak gimana sih tabel itu, yang kayak gimana sih diagram garis itu, yang kayak gimana sih diagram batang itu gitu. Coba Clara, apa sih yang Clara tahu tentang bentuk tabel, tentang diagram? Coba. Kalau yang aku tahu tuh bentuk tabel itu kayak penyajian data, bukan, Bu? Menyajikan. Ya, semuanya itu merupakan penyajian data, tapi apa sih bedanya penyajian data bentuk tabel sama penyajian data bentuk diagram? Coba tahu nggak Clara? Kalau menurut aku, penyajian data melalui tabel itu kayak tahap pertamanya, Ibu. Jadi, dalam tabel itu berisikan data-data yang sudah kita cari tahu dulu atau kita survei dulu. Nah, langsung dimasukkan ke dalam tabel dan disusun, mau itu dari yang terbesar sampai yang terkecil ataupun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau untuk diagram batang sama diagram garis, aku suka kadang kebingungan, Ibu, itu memasukkan datanya itu kayak gimana gitu. Meskipun udah ada dari berbentuk tabel itu. Itu, Ibu. Oke, berarti sudah mulai paham ya, Clara mengenai tabel, mengenai diagram gitu ya. Mungkin untuk lebih pahamnya lagi gimana sih cara memasukkan data ke dalam tabel, ke dalam diagram, kita akan mempelajarinya bersama-sama gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pengertiannya, Ibu mau ini dulu dong, apa sih, kalian itu kan kalau berangkat ke sekolah itu pasti ada barang yang dibawa ya, kayak tas tuh. Nah, di dalam tas itu kan pasti banyak banget barang-barang ya.
boleh dong dari kalian keluarin gitu ya, barang-barang apa aja yang kalian bawa di dalam tas dan dikelompokkan sesuai kelompoknya. Kemudian boleh tuh dihitung dari setiap kelompoknya ada berapa aja. Sama kalau udah tahu ada berapa aja, boleh ditulis atau disajikan dalam bentuk tabel, oke? Ibu tunggu 3 menit ya. Oke, Clara sudah ya. Boleh ditampilkan apa aja sih yang ada di dalam tasnya? Jadi yang ada di dalam tas itu ada buku sebanyak 4 buah, ada pulpen sebanyak 5 buah, terus ada penghapus sebanyak 1, ada pulpen berwarna 2, berjumlah 2, ada tip X berjumlah 1. Ini Ibu seperti ini. Oke, coba Ibu lihat. Oke, sudah paham berarti ya kalau penyajian dalam bentuk tabelnya. Kalau Ibu minta dalam bentuk diagramnya, bisa tidak yang di tabel barusan Clara buat diubah jadi diagram? Kalau untuk diagramnya Ibu saya masih kurang paham. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita belajar lagi buat diagramnya kalau mungkin belum paham gitu ya. Kalau yang lainnya gimana? Ada yang udah coba buat untuk diagram diagram batang sama diagram garisnya? Alia gimana Alia? Sudah buat Ibu. Sudah buat? Sudah mengerti Alia gimana cara buat diagram batang dan diagram garis? Sudah Ibu. Oke, mantap ya. Nanti boleh diajarkan Clara gimana cara buat diagram garis sama diagram batangnya. Oke, untuk memperjelas materi mengenai statistika ini, kita langsung aja ke pengertiannya ya. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, membaca, dan juga menyajikan data. Nah, dalam statistika ini kita akan membahas mengenai penyajian data, kemudian mean, kemudian median, dan juga modus. Oke, yang pertama ada penyajian data ya. Nah, penyajian data itu awal mulanya itu kita harus mengumpulkan datanya ya. Sebelum kita menyajikan data, kita juga harus mengetahui data-datanya. Berarti kita harus mengumpulkan dulu datanya. Oke. Oke, yang pertama itu kita harus mengumpulkan dulu data ya. Nah, contohnya itu mengumpulkan data itu kayak menanya, mengukur tinggi badan, kayak mencatat hasilnya gitu ya. Nah, sekarang nih misalnya cara mengumpulkan data itu coba kalian perhatiin tinggi badan teman sebangku kalian. Nah, terus kalian ukur tuh tinggi badannya berapa, terus kalian catat hasilnya. Coba Ibu kasih waktu 1 menit untuk melakukan kegiatan tersebut. Gimana? Ada yang sudah? Sudah Ibu. Oke, siapa namanya? Tinggi badannya berapa? Yang pertama ada Dede dengan tinggi badan 170 cm. Yang kedua ada Alia, tinggi badannya 158. Yang ketiga ada Aulia, tinggi badannya 157. Dan yang terakhir ada Clara, tinggi badannya 156. Oke, sip. Nah, itu yang barusan kalian lakukan itu merupakan kegiatan pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data sendiri itu ada 4 ya. Ada melalui tes, ada bertanya langsung, ada isian singkat, ada juga pencatatan langsung. Nah, kalau yang kalian tadi lakukan itu termasuk metode pengumpulan data menggunakan apa?
Bertanya langsung dan pencatatan langsung. Oke, benar sekali. Jadi kalian tadi sudah bertanya langsung ya kepada orangnya berapa tinggi badannya gitu ya. Kemudian juga langsung mencatat hasil yang diperolehnya. Nah, kalau melalui tes itu kayak gimana, Bu? Nah, kalau melalui tes itu biasanya kita kan kalau mau tes psikologi tuh suka ada tes-tesnya banyak banget. Nah, itu merupakan tes sehingga nanti didapatkan data diri kita gitu ya. Kita itu termasuk orang yang seperti apa, IQ-nya berapa gitu ya setelah melalui tes. Kemudian isian singkat juga tidak jauh berbeda seperti melalui tes gitu ya. Cuman kalau tes itu biasanya berupa sebuah pilihan ganda, kalau kan isian singkat itu berupa esai-esai yang isiannya singkat gitu ya. Oke, kemudian di sini ada bagian sekarang penyajian datanya. Nah, penyajian data itu ada melalui 4 bentuk ya, 4 bentuk penyajian data. Ada berupa tabel, diagram gambar, diagram batang, dan juga diagram garis. Ada yang sudah mengenal atau mungkin sudah pernah membuat gimana menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, ataupun diagram gambar? Coba ada yang sudah pernah buat? Saya Ibu, tadi kan waktu pertama Ibu menjelaskan, itu saya udah membuat tabelnya. Untuk diagram gambarnya, saya belum membuat, dan diagram batang dan diagram garisnya pun saya belum membuat, karena saya kurang paham, Ibu. Oke, siap. Tadi Clara ya sudah buat diagram tabel untuk benda-benda yang ada di dalam tasnya ya. Oke, untuk lebih memperjelas diagram gambarnya, saya punya soal nih. Nah, di sini itu kan ada gambar apa ini? Sapi, Ibu. Yang membedakan sapi-sapi di sini apa? Beratnya. Oke, di sini beratnya itu ada yang 90 kilo, ada yang 75 kilo. Coba dong, boleh diurutkan dari yang paling kanan dulu. Berapa aja? Ayo, bareng-bareng disebutin. 95, Iya, 65, betul. 65, 80, Iya, 75, 75, iya, 75, iya. 65, 90, dan 90. Oke, betul ya. Dari kanan ada 95 sampai paling kiri ada 90. Oke, coba sekarang Ibu minta urutkan dari yang paling kecil ke paling besar ya. Coba dari berapa kilo sampai berapa kilo. Sudah, Ibu. Oke, boleh Clara disebutin dari yang paling kecil ke paling besar. Jadi berat sapi yang paling kecil itu 65 kilo. Nah, jumlahnya itu ada 3. Terus ada yang sapi beratnya 75 kilo, ada yang 80 kilo, ada yang 90 kilo, dan ada 95 kilo. Oke, baik. Terima kasih Clara, sudah sangat lengkap sekali ya. Oke, ada data sapi yang sebelum diurutkan dan ada yang sudah diurutkan ya. Sudah sama kayak yang Clara ya. Ibu. Mungkin untuk yang sudah diurutkannya ya ada sedikit typo dari Ibu, kurang 95 ya di terakhir. Oke. Sekarang kita akan menentukan berat sapi di dalam tabel. Nah, ini ada yang sudah ngerti kan ya? Kalau masukin data yang tadi ke dalam tabel. Coba Ibu minta Clara buat ngejelasin cara ngebuat diagram tabel ini. Jadi cara membuatnya itu kan tadi data-datanya itu kan sudah terurut. Sekarang kita kelompokkan saja. Yang pertama, berat sapi yang berbobot 65 kilo itu kan tadi ada 3. Terus berat sapi yang beratnya 75 kilo itu ada 3. Dan sapi yang berat badannya 80 kilo itu ada 1. Dan sapi yang beratnya
90 kilo itu ada 2, dan sapi yang beratnya 95 kilo itu ada 1. Maka jumlah keseluruhan sapi itu ada 10. Oke, Clara sudah mengerti ya untuk membuat, tabel dari data-data yang tadi. Kalau yang lainnya gimana? Sudah mengerti apa belum? Alia mungkin, Adinda, Dede? Sudah mengerti, Ibu? Oke, sip. Kalau sudah mengerti, kita sekarang buat diagram gambarnya. Oh, sebelum diagram gambar, kita buat diagram batangnya dulu ya. Coba, ada yang sudah memahami cara membuat diagram batang ini? Atau mungkin itu yang di garis bawah itu tuh yang 65 kilogram, 75 kilogram itu merupakan apa coba? Ibu. Boleh dari Alia, coba. Jadi cara membuat diagram batang itu seperti yang kita lihat. Nah, untuk angka 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan banyaknya jumlah sapi. Sedangkan yang 65, 75, 80, 90, dan 95 itu adalah berat dari sapi. Nah, untuk seperti balok ini merupakan jumlah atau data hasil dari yang sebelumnya kita dapat. Kan tadi sudah dijelaskan yang tabel sapi itu. Nah, tinggal kita sesuaikan dalam pembuatan diagram batang. Sekian, Ibu. Oke, siap Alia, berarti sudah mengerti ya. Coba yang tadi belum mengerti itu siapa ya? Yang batang itu, diagram batang itu Clara ya kalau nggak salah. Coba Clara mengerti tidak kenapa yang 95 kilogram batangnya cuma sampai garis angka 1? Karena memang jumlah sapi yang beratnya 95 kilogram itu cuma 1, Bu. Oke, berarti sudah paham ya sekarang Clara cara membuat diagram batang? Sudah, Ibu. Oke, Ibu anggap untuk diagram batang ini sudah dapat dimengerti ya oleh semuanya. Selanjutnya kita ada diagram garis. Nah, coba ada yang mau menjelaskan apa sih bedanya diagram garis dan diagram batang itu? Coba. Ya, Ibu. Boleh, siapa itu? Saya Clara, Ibu. Oh iya, sok siap. Clara, silahkan dijelaskan. Jadi untuk diagram garis ini sama kayak diagram batang. Cuman kalau diagram batang itu tidak ada kayak garis seperti ini. Hanya kayak balok panjang saja. Nah, kalau diagram garis ini seperti membentuk kurva naik turun tergantung data yang telah kita dapat. Kan tadi banyaknya sapi sudah diketahui dalam tabel. Terus beratnya pun berapa jumlah sapi yang beratnya 65 kilo. Misalnya ini ada 3. Terus sapi yang beratnya 75 kilo ada 3 juga. Maka garis dari sapi yang beratnya 65 ke 75 itu lurus karena sama. Terus sapi yang berat badannya 80 itu berjumlah 1. Sapi yang beratnya 90 kilo itu ada 2, dan sapi yang beratnya 95 kilo itu ada 1. Dan kita membuat garis sehingga inilah hasilnya menjadi diagram garis. Oke, alhamdulillah ya sekarang Clara yang tadinya belum mengerti diagram batang, sekarang sudah sampai mengerti diagram garis. Yang lainnya gimana nih? Apakah sudah mengerti diagram garis yang tadi sudah dijelaskan oleh Clara? Sudah, Ibu. Oke, mantap sekali. Untuk selanjutnya Ibu masih punya satu diagram nih, diagram gambar. Coba ada yang mau jelasin gimana sih bedanya diagram gambar mungkin sama tadi diagram tabel, apa bedanya coba? Saya, Ibu. Boleh, boleh silahkan. Jadi untuk diagram gambar ini kita tinggal tuliskan saja berat-berat
berat sapi tersebut kan beratnya dari 60, 75, 80, 90, dan 95. Nah, kalau mungkin yang dari tabel itu kita kelompokkan misalnya jumlah berat sapi 60 itu berapa dengan berbentuk angka. Sedangkan kalau untuk diagram gambar itu kita ubah angka tersebut menjadi gambarnya. Kan tadi berat sapi yang 60 kilo itu ada 3 ekor. Maka gambar sapinya pun ada 3 ekor. Yang 75 pun ada 3 ekor. Yang 80 ada 1 ekor. Yang 90 ada 2 ekor. Dan 95 itu ada 1 ekor. Seperti itu, Ibu. Oke, sudah sangat jelas ya untuk diagram tabel itu tadi cuma ditulis angkanya saja. Kalau diagram gambar, angkanya itu diganti dengan gambar. Kalau yang 60-nya ada 10, berarti gambarnya ada 10 gitu ya. Alhamdulillah ya untuk diagram-diagraman ini sudah dapat dipahami mungkin ya oleh semuanya gitu. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai MEAN ataupun nilai rata-rata. Nah, MEAN ini adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang ada. Nah, nilai MEAN ini diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data, setelah itu dibagi dengan banyak data. Nah, untuk ininya ya, untuk rumusnya itu MEAN itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data nih. Kalau misalnya Ibu punya datanya itu ada 1, 2, 3, 4, Ibu harus menjumlahkan dulu tuh. Ibu harus menjumlahkan dulu tuh. 1 ditambah 2 itu kan 3, kemudian 3 ditambah 3 adalah 6, dan 6 ditambah 4 adalah 10. Nah, 10 itu dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu kan 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. 10 dibagi 4 berapa? Hayo. 5/2. Jadi MEAN-nya itu 5/2 berarti 2,5. Jadi nilai MEAN-nya itu 2,5. Oke, Ibu mau kalian cari nilai MEAN dari berat sapi tadi. Ayo, berapa coba berat sapi tadi dicari MEAN-nya? MEAN berat sapi tadi Ya, Ibu kasih waktu 2 menit ya. Karena tadi kan sudah ada tuh data-datanya. Tinggal langsung di tambah terus bagi. Coba berapa? 2 menit ya. Berarti Ibu, untuk Ibu izin bertanya, berarti dari MEAN-nya itu caranya itu dikalikan dulu ya Bu, berat sapinya sama banyaknya sapi. Iya, boleh ya, karena kan tadi ada yang 60 kilo itu ada 3. Nah, boleh tuh 60 dikali 3 dulu berapa. Terus ada yang 70 juga berapa gitu ya, dikaliin dulu biar gampang nanti buat ngejumlahnya. Ada yang sudah? Saya, Ibu. Coba berapa MEAN-nya? Jadi nilai MEAN-nya itu 77,5. Oke, mantap sekali ya Clara sudah bisa cari nilai MEAN-nya. Ini Ibu punya pembahasannya ya, boleh dilihat oleh semuanya. Nah, ini MEAN-nya itu kan tadi ya yang Clara bilang kalau ada yang 65 itu ada kan 3 ya. Berarti 65 dikali 3. Kemudian ada yang 75 juga, banyaknya 3 dikaliin dulu tuh 75 dikali 3 gitu. Jadi nanti kita tinggal tambah-tambahin aja. 195 ditambah 225 ditambah 80, hasilnya itu ada 775. Terus dibagi dengan banyaknya sapi. Banyaknya sapi itu ada 10. Jadi MEAN-nya itu ada 77,5. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai median. Nah, median ini adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dari setiap penyajian datanya. Misal nih, Ibu punya data 1, 2, 3, 4, 5.
mediannya itu 3 gitu ya. Kalau misalnya Ibu punya datanya 1, 2, 3, mediannya berapa? 2. Nah, begitu ya, median itu yang ada di tengah. Coba Ibu mau tahu kalau misalnya Ibu punya data 1, 2, 3, 4, mediannya berapa? 2 dan 3. Nah, kalau misalnya ada 2 gitu, mediannya, maka 2 ditambah 3 terus dibagi 2. Yang tadi kan mediannya 2 dan 3, berarti 2 ditambah 3 dibagi 2, berapa hayo? 2,5. Oke, betul ya, kalau ada yang 2 berarti ditambahin dulu dibagi 2. Coba Ibu mau tahu median dari, berat sapi tadi. Ayo berapa? Ibu kasih waktu 1 menit. Itu kan cuman tinggal tadi kan udah disusun dari yang terkecil sampai yang besar untuk berat badannya, berarti udah diketahui tuh mediannya berapa yang di tengah. 75, Ibu. Oke, coba gimana Clara, boleh dijelasin gimana kok bisa jadi 75? Kan tadi kita udah sempat nyusun dari berat sapi yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau terberat. Nah, terus nilai tengahnya itu adalah 75. Bisa aja kita tuh kayak nyoret-nyoret gitu, Bu. Dan bisa kita nyoret sebelah Oke. kanan satu, sebelah kiri satu, terus aja sampai kita ketemu titik tengahnya itu, Bu. Oke, Ibu ada pembahasannya nih, boleh disimak sama yang lainnya juga. Oke, nah ini ya, ada hal yang perlu diingat tadi yang udah Ibu bilang, kalau misalnya datanya ganjil, mediannya itu langsung yang tengah. Kalau datanya genap, median yang tengah itu kan ada 2 ya. Nah, berarti yang 2 itu, ditambahin lalu dibagi 2. Nah, ini ya median dari berat sapi, itu kan ada 75 ditambah 75 ya tengahnya, itu dibagi 2. Nah, itu Ibu ada sedikit tipe ya, harusnya 75, kelebihan angka 7, mohon maaf ya, mungkin saat mengetik Ibu mengantuk gitu ya. Jadi mediannya itu ada 75. Oke, untuk median tadi sudah pada mengerti kan ya yang lainnya? Alia gimana? Alia sama, mmm, yang lainnya apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, mantap. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir mengenai modus. Modus bukan modus dalam ini ya, bukan dalam modus dalam pacaran, ini modus dalam statistika. Nah, modus ini adalah nilai suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Misal nih, Ibu punya data 1, 2, 3, 3, 3, 4. Nah, yang disebut modusnya itu adalah 3, karena 3 itu terulang sebanyak 3 kali gitu ya. Kalau Ibu punya data 1, 1, 2, 3, modusnya itu berarti angka 1 gitu. Ibu mau dong, carikan modus dari berat sapi yang udah kita bahas tadi, berapa tuh modusnya? Ditunggu ya 1 menit. Saya, Ibu. Boleh boleh, siapa tuh? Hayo, boleh langsung dijawab. Beratnya saya Clara, beratnya itu modusnya itu 75 kilo, Ibu, dari berat sapi. Oke, kalau yang lainnya ada yang berbeda dengan Clara? Saya, Bu, Alia. Berapa Alia? Saya 65, Bu. Soalnya 65 munculnya kan 3 kali, Bu. Oke, ada yang lain? Ada 75 sama 65 nih, yang lainnya berapa? Saya Aulia, Bu. Saya sama kayak Clara, Bu, 75 modus. Oke, ini Ibu ada pembahasannya ya. Nah, di sini yang 65 itu kan banyak sapinya ada 3, yang 75 juga ada 3. Berarti kalau 3 sama 3 berarti banyakan mana tuh? Ada lebih banyak yang mana coba kalau 3 sama 3? Lebih banyak 3 sama 3.
Iya, berarti nggak ada yang lebih banyak kan, 3 sama 3 itu kan imbang, berarti modusnya itu 65 sama 75 gitu ya. Enggak yang 75 atau yang 65 aja gitu, jadi harus dibawa dua-duanya karena 65 sama 75 sama-sama, muncul sebanyak 3 kali gitu ya. Gimana sekarang udah paham? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah ya untuk pelajaran statistika kali ini udah sampai akhir, yaitu sampai modus. Boleh di sama satu orang disimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Ibu. Iya, silakan silakan. Jadi, menurut saya statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Nah, dalam statistika itu mencakup penyajian data dengan median dan modus. Nah, di dalam itu mencari nilai rata-rata. Kalau median itu mencari nilai tengah dan modus itu nilai yang sering muncul. Seperti itu, Ibu. Oke, siap. Terima kasih Clara sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Atau sekarang ada yang mau memberikan contoh, contoh yang tanpa sadar gitu kalian pernah buat, pernah mencari data gitu, telah melakukan pengumpulan data ataupun pernah mencari nilai rata-rata tanpa kalian sadar gitu. Coba siapa yang mau ngasih contoh? Saya Ibu Alia. Boleh boleh, silahkan Alia. Kan saya punya warung, Ibu. Nah, di warung itu pasti saya harus mendata misalnya jumlah permen eh, permen manis itu berapa, jumlah mie ada berapa, susu ada berapa. Nah, langsung saya buatkan tabel untuk mengetahui jumlah data-data dagangan apa saja yang ada di warung saya. Ibu. Oke, contohnya sangat bagus ya yang sudah, sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau memberikan pekerjaan rumah terlebih dahulu ya. Ibu mau kalian semua mendata barang-barang yang ada di rumah gitu ya. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk, diagram gambar, diagram garis, dan juga diagram batang. Oke, jangan lupa juga tentuin buat median sama modusnya ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyain tentang pekerjaan rumahnya? Tidak ada, Ibu. Oke, minggu depan dikumpulkan ya untuk pekerjaan rumahnya. Semangat buat semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bekal kita untuk menyelami ilmu yang lebih dalam lagi. Boleh kepada ketua kelas untuk dipimpin membaca doa setelah belajarnya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin pembacaan doa setelah belajar ini. Untuk hari ini Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.